Kita sudah sampai di bagian terakhir. Hari ini Rosi memang bicara soal YouTuber kerjaan zaman now. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, tidak mengenal umur, semuanya ingin punya YouTube channel karena ternyata melalui platform ini mereka punya penghasilan yang tidak kecil. Tapi bagaimana sebenarnya memaknai mengapa begitu banyak orang memiliki atau berlomba untuk memiliki YouTube channel? Kita lihat situs yang paling banyak diakses di Indonesia berdasarkan wearesocial.net, maka memang YouTube meskipun di dunia menempati peringkat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi lebih dari 558 juta penduduk dunia mengakses YouTube. Dan kemudian kalau kita lihat pengguna internet di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-5. Meskipun ini tetap bisa di breakdown platform apa yang terbanyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berapa penghasilan atau uang yang bisa didapat dari sebuah video di YouTube? Ada beberapa referensi yang mengatakan penghasilan kasar dari YouTube itu sekitar $1 Amerika per 1000 views. Namun nyatanya angka itu tidak bisa kita jadikan patokan. Kenapa? Karena jika kita membuat sebuah video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan meski jumlah view sudah mencapai 1000, maka angka $1 pun biasanya mustahil didapat. Biasanya pendapatan per 1000 views bagi YouTuber di Indonesia berada di antara 0,3 hingga 0,8 dolar Amerika. Seperti ini di Indonesia dihargai 0,3 sampai 0,8 dolar Amerika. Angka ini bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari negara lain, misalnya Amerika Serikat yang menghargai sebesar 1 sampai 7 dolar Amerika. Lalu mengapa bisa muncul perbedaan harga? Semua tergantung pada wilayah, jenis konten, jenis dan harga iklan serta jumlah subscriber yang dimiliki channel seseorang. Jadi banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi pendapatan di YouTube. Mari kita membuat simulasi. Kita katakan misalnya satu video Ricis ditonton oleh berapa Mas Fitra? 22 juta. Oh. Video Ricis ditonton sebesar 22 juta dibagi 1000 viewer. Oke. Kita pakai angka rata moderat saja ya, 0,5. 22 juta per 1000 kali 0,5 dolar Amerika. Berapa kira-kira? 11.000. 11.000 US dollar. Artinya satu video Ricis yang ditonton sebanyak 22.000 itu akan mendapat 11.000 dolar Amerika atau sekitar, kalau kita katakan 10.000 aja deh, 110 juta rupiah. Wow. Tapi aku mau tanya deh, sebenarnya Anda para YouTuber ini tahu nggak sih cara ngitung berapa sesungguhnya penghasilan yang Anda dapat dari YouTube? KKI? Enggak. Nggak tahu? Gary, tahu nggak? Lu pernah tahu nggak sih kira-kira gue tuh dapatnya berapa gitu? Nggak pernah exactnya tahu berapa. Tapi do you know how to calculate? Maksudnya tahu hitung-hitungannya? Kalau biasanya aku ngitung dari Social Blade. Kalau dari Social Blade ada, karena kan tiap negara beda-beda AdSense-nya, terus bisa dihitung dari watch time. Kalau misalnya kita punya 1 juta views, tapi watch time kecil juga kan pendapatannya kecil. Karena banyak banget rumusan-rumusan. Cuman kalau aku biasa ngitung dari Social Blade, ambil pendapatan yang paling kecil, karena Indonesia itu AdSense yang termasuk kecil di negara ini, terus kali 3 kalau aku. Ya. Mas, ini Fitra tahu nggak? Saya pernah dikasih tahu rumusnya, 45% untuk Google, 55% untuk kita, dan per 1000 view itu cost per mile, CPM namanya di YouTube. Itu ada beda-beda tiap negara. Tapi kalau misalnya video kita ditonton 10 juta, belum tentu 10 juta orang yang nonton itu akan dikasih lihat iklan. Dari 10 juta itu akan dilihat lagi interaksi kita dengan penonton, kemudian kualitas video kita. Bisa aja dari 10 juta itu hanya 8 juta yang diberi iklan, atau bisa juga hanya 2 juta yang diberi iklan. Itu tergantung algoritma YouTube. Itu sangat rumit sampai akhirnya saya pikir ya udah, saya bikin video aja, saya lihat berapa view per bulan, dan dari berapa view itu berapa yang saya dapetin. Akhirnya saya dapat formula sendiri, itu kira-kira dari jumlah view yang datang ke video kita selama sebulan, itu kira-kira kita akan mendapat uang dalam rupiah. Itu kira-kira 12 sampai 15 kali dari jumlah view ini. Apa sih fakta atau menurut Anda nih sebagai seorang
kalau misalnya jadi YouTuber, do and don'ts-nya? Yang pasti jadi diri sendiri dan pilihlah apa yang kamu mau keluarin di dunia ini internet, karena salah dikit pasti bakal ini banget, kayak pasti juga bakal ganggu mentally juga. Ya. Kalau Bara? Ya lakukan ya apa yang kita bisa. Kayak aku bisanya makan itu, makan aja depan kamera. Saya mau tahu dong pendapat kalian tentang YouTube Rewind. What do you think? Rewind mana nih? YouTube Rewind Ya, Indonesia Amerika atau luar? apa yang- Indonesia. Indonesia? Bagus. Oke. Justru pesannya itu kalau yang Regis lihat ya, pesannya itu sangat dapet. Kamu masuk kan ya? Aku masuk di closingnya. Ketika orang yang mau close dan mau tutup tuh Baru aku ada kamu. muncul. Oh. Tapi itu bagus sih ya. Jadi pesan tentang Indonesia. Kayak itu jadi goal budaya. kalian nggak? Achievement bahwa jadi YouTube Rewind itu jadi prestasi terbesar Anda yang Dulu iya. Dulu ya kita cita-cita, oh kita pengen masuk YouTube Rewind gitu Salah kan. satu motivasi kita buat nge-YouTube itu dulu. Tapi sekarang kita bayangin, semakin tahun semakin banyak YouTuber. Sebagai pembuat YouTube Rewind pasti bakalan bingung untuk masukin semua creator di situ. Itu yang terjadi sama YouTuber di YouTube Rewind yang di Amerika. Mereka terlalu banyak konten, terlalu banyak creator, mereka bikin jadi berantakan. Ya, ya. Gitu. Jadi menurutku tahun depan masing-masing bikin YouTube Rewind sendiri. YouTube Rewind komedi, Ya, ya. YouTube Rewind otomotif, YouTube Rewind makanan. Lebih ada segmennya. Betul, karena sekarang udah terlalu penuh, nggak bisa ditaruh jadi satu. Gitu, menurutku ya. Bahkan sekarang Bagus. Ya nggak sih? sekarang yang K-pop udah buat sendiri, Ya kan? yang Depok buat Depok sendiri. buat sendiri. Trending yang K-pop tuh. Ya kan? Oke, aku sih seneng banget kayak gini. Memang kreativitas itu nggak boleh berhenti ya. Justru dengan platform yang semakin berubah, maka dituntut kreativitas yang luar biasa. Jadi saya salutlah dengan anda semua yang mewakili banyak anak-anak konten kreator yang kreatif di Indonesia. Apalagi KKI, ya. Kamu padahal basisnya di Nganjuk ya sayang ya? Oh, maksudnya tinggalnya di Berasal. Ya, kamu jadi sehari-hari selain kamu tutorial ngajarin orang-orang melalui YouTube dandan itu bener kamu ngayam. Iya. Ngayam. Bukan. Memelihara. Kamu nyari ayam? Apa mama Ternak ayam? Ya. Oh, Bukan ternak ayam. Ngurusin media. pelihara. Namanya siapa? Namanya Umunyil, Ayu, Elsa, Kur-kur. Kalau aku masak gimana? Nih, terus satunya siapa? Lali aku, kamu gak masak? Itu ayamnya mau dimasak katanya Kalau boleh aku masak nggak? boleh gak? Tidak. Kamu suka makan ayam tapi? Iya jarang sih. Tapi suka kan? Iya dulu suka, sekarang enggak. Yang aku lebih ke arah ikan. Oh, kamu harus pescetarian. ketemu sama Bu Susi kalau gitu pasti langsung dipuji Iya. makan ikan. Jangan kalau itu mentah. Dikirain sushi. Sushi ya? Dikirain sushi. Bukan, dia kira di laut langsung ngambil langsung dimakan. Bukan dia bilang sushi. Dia bilang sushi. Tapi aku suka sama KKI tinggalnya di Nganjuk, tapi dari Nganjuk dia bisa ngajarin orang tentang tutorial make up. Yang pasti dengan cara yang unik, cara sendiri berbeda dari yang lain. Jadi KKI ini mewakili bahwa itu tidak, para YouTuber ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar aja. Bahkan di Nganjuk ada seorang YouTuber influencer yang Oke guys, kalau gitu terima kasih banyak ya. Kalian sudah memberikan banyak sekali pasti inspirasi. Satu hal yang saya tahu pasti kalian ini orang yang harus sangat kreatif. Jadi aku akan terpacu. Juga saya mau, umur tidak menghalangi. betul. Tidak ada kata terlambat. Tanpa batas. Yes. Cakep. Kali ini aku akan buat channel khusus untuk Manula. Baik. Sesuai dengan umur. Saya dulu. Oke, nanti kita collab ya. Boleh. Tungguin ya pemirsa. Kalian ngomong dong ininya, subscribe apa? Kalau kamu kan udah banyak. Biar Yeah, nanti kalau don't bisa. forget to like, subscribe, and share to your friends, and follow my Instagram. Nama channelnya apa? Cinderella. Cinderella. Silakan dicari itu. Ayo. KKI, nama channelnya apa? Rahmawati Kiki Putri Cantika, angkanya 2.
Susah amat kayak gini. Panjang banget. Gary. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel saya Gary Girianza. Closing Happy New Year. Nggak bisa dibaca. Oh, nggak usah dibaca. Silakan Tan Boy Kun. Ya, jangan lupa subscribe channelnya Tan Boy Kun. Buat kalian yang suka makan banyak, itu pas banget. See you di next video. Lupa like, comment, dan subscribe guys. Oke, Om Fitra. Untuk review mobil dan hal-hal yang berbau otomotif, teman-teman bisa subscribe ke Auto Driver dan channel pribadi saya Fitra Eri. Oke. Nanti, tapi Kak, biaya masuk tolong dibagi pada kami ya. Anyway, yuk kita sama-sama tutup acara ini. Yes. Tidak saja saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semua penonton Rosi. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semua, kita semua. Kita bikin, yuk sama-sama yuk. Ayo. Katanya YouTuber tuh pakai beginian ya? Harus kreatif, Kak. Oke. Maksudnya jadi terus? Ya tuh. Dipakai. Oke. Cakep. Oke, terus? Kita bikin video nih. Landscape deh, landscape. Landscape, oke. Di balik kameranya. Oke, Iya. Ya iya kan udah begini. Kamera depan. Di depan. Oh iya, maaf. Maksudnya ini dong, bilangnya. Baik. Oke. Kita bikin video apa nih? Ini harus dari paling kanan dong, berarti Oh, Mas gitu. Fitra aja. Kalau nggak pakai tangan kiri juga bisa. Kan? Gimana pemirsa aja yang pegang? Kamu aja. Lama ya. Ayo kita bikin apa nih? Selamat tahun baru aja. Boleh. 1, 2, 3. Selamat